Ya oke, halo semuanya, akhirnya udah tahun 2024 ya. Selamat tahun baru by the way buat kalian semua. Ini adalah video pertama gue di tahun 2024 ini dan langsung disambut dengan racun yang cukup menarik. Ya jadi hari ini Noir baru aja rilis gaming mouse kedua mereka, yaitu Noir M1 Lite. Akhirnya nih setelah kurang lebih setahunan ada kali ya Noir nggak ada kabar soal gaming mouse mereka dan hari ini udah rilis lagi. Jujur awalnya gue agak mixed feeling sama ini mouse sih. Soalnya gue expect Noir bakalan keluarin mouse flagship lagi kayak zamannya M1 dulu ya. Misalkan sekarang pakai 3395 2K Red bobot 50-an gram dengan harga 600 ribuan. Buat jadi penerusnya M1, entah itu jadi M1 Pro Max Plus Ultra ataupun jadi M2 gitu ya. Tapi di sisi lain M1 Lite ini datang bagus juga cuy. Ada di kelas entry level yang basisnya dari flagship. Jadi kalau yang nggak butuh-butuh amat sensor kenceng tetap dapat pilihan baru di kelas entry level. Maksud gue kan emang nggak semua orang butuh 3395 ya. Selain dari harga, sensor kenceng tuh pastinya overkill banget buat skenario penggunaan yang nggak serius-serius amat. Kayak misalkan FPS non-kompetitif ataupun game-game lain misalkan MOBA gitu. Ya sebenarnya kalau menurut gue selama nggak jomplang-jomplang amat tetap aja depends on man behind the gun ya. Soalnya dipikir-pikir dulu juga yang jago PBCS mouse-nya banyak yang bapuk kok. Kecuali kalau jomplang banget ya misalkan Office mouse 10 ribuan gitu dipakai kompe kan repot juga karena trackingnya bakalan mental-mentul. Anyway balik lagi ke si M1 Lite ini. Jadi kalau di M1 versi OG itu dia pakai 3370, di M1 Lite ini dia pakai 3325 nya PixArt. Ini kayaknya gue gak perlu bahas detail-detail amat tentang 3325 ya, udah pada hafal kan ya. Intinya selama gue tes sekitaran seminggu lebih no issue kayak freezing, escape, spin out dan lain-lainnya. Gue random tes buat spam dan flick juga aman sih. Tapi ini jadi catatan juga ya kalau gue itu ngetesnya pakai tangan gue sendiri bukan pakai mesin. Jadi kalau ada yang gerakannya jauh lebih cepat ya memungkinkan aja gitu kalau ada kejadian-kejadian kayak lose track, spin out dan segala macamnya. Pokoknya kalau kalian sebelumnya pernah cobain 3325 harusnya kebayang sih feel-nya kayak apa. Kalau buat gue sendiri sih sebenarnya 3325 ini cukup-cukup aja ya buat daily dan gaming tipis-tipis. Toh gue bukan kompe player juga, paling yang gue kurang suka sih LOD-nya dia nih lebih tinggi daripada 3395 misalkan. Sedangkan gue emang lebih suka yang LOD-nya ceper. Dan emang si 3325 ini kan LOD-nya nggak programmable ya, kayak misalkan 3395 gitu yang bisa diprogram ke 1 ataupun 2 mm. Tapi meskipun begitu cuy, ini mouse udah ada softwarenya juga yang bentukannya kayak gini, kayak Helios ini sama aja ya. Di sini kayak biasa kita bisa mapping keys, terus bisa atur di bounce time juga. Di tab keduanya ada pengaturan DPI lengkap sama indikatornya, terus bisa atur polling rate juga yang mentoknya dia di 1K Hz ya. Di bawahnya lagi ada pengaturan lampu-lampuan dari indikator DPI-nya yang entah kenapa ini masih pakai bahasa Cina, padahal yang lainnya udah pakai bahasa Inggris. Terus buat makro juga pastinya bisa, dan di tab terakhir ada standar lah buat update firmware yang kayak gitu-gitu. Next buat switchnya di sini dia udah pakai Huano Blue Shell White Dot yang lifetime-nya di 20 juta kali klik. Feel-nya ini lumayan oke sih, tactile bump-nya pas, nggak kasar, nggak terlalu lembek juga. Travelnya normal dan suaranya kayak gini. Oh ya ini buat DPI switch sama side buttonnya dia pakai Huano juga tapi yang shell-nya hitam dan ini feel-nya oke semua sih, nggak ada isu sama sekali. Terus buat encodernya dia pakai F switch sama kayak Helios 2-nya Fantech ya. Cuma gue ngerasa M1 Lite ini lebih lembut stepnya daripada Helios punya. Enaknya ini jadi lebih silent sih daripada Helios, tapi jadi lebih lembek. Kalau di tombol tuh kayak agak mushy gitu loh. Gua nggak tahu deh ini namanya sama-sama F switch tapi feel-nya tuh beda jauh. Mungkin emang spesifik tipenya beda ya. Lagian bentuk wheelsnya juga beda sih. Oke terus buat bentuknya ini sama persis sama M1 OG ya, mirip-mirip model O ataupun Starlight. Bedanya kalau sama M1 OG dia nih nggak ada RGB strip di butt-nya. Sama ini defaultnya dia pakai solid case bukan yang bolong-bolong. Tapi case-nya sama-sama bisa dicopot pasang dengan mudah. Di sini buat fitmentnya ya karena dia case-nya modular ya jadi nggak seperfect itu gapnya. Tapi potongan plastiknya ini aman sih, nggak kerasa tajam sama sekali. Lagian ini gapnya juga nggak jomplang sih, termasuk rapet. Sejauh ini gue tes, gue pakai nggak ada isu kayak creaking atau bunyi-bunyian aneh, nggak ada sih, build quality-nya ini aman cuy. Ya so karena dia ini pakai body yang sama kayak M1 OG ya, jadi dimensi dan shape-nya juga sama aja sih, panjangnya di 121 mm, lebarnya 62 mm dan tingginya 38 mm.
Ini mouse cukup all-rounder buat tangan sekitaran 18 cm kayak gua ya. Dipakai palm tuh masih terakomodir dengan baik, tapi karena punggungnya dia cenderung di tengah, profil depannya agak nukik, belakangnya nggak terlalu gemuk, jadi posisinya tuh agak nguncup dikit. Pastinya yang nanjak itu di area tengah telapak tangan ya, bukan di area belakang. Kalau buat claw emang nggak senikmat yang hamnya di belakang dan pinggangnya slim ya, jadi di sini area belakangnya tuh kerasa agak kopong dan agak ngangkang, terutama buat agresif claw. Tapi so far sih gue coba di relax claw dan claw normal ya. Gue ngerasa enak-enak aja sih, nggak ada masalah ya, nggak sampai kerasa gampang pegel. Di fingertip juga termasuk aman kok, pinggangnya dia nggak super slim tapi masih proporsional sama overall dimensinya. Moncongnya yang agak nukik juga ini bikin kita benar-benar bisa simpan ujung jari doang nih di klik buttonnya. Terus kalau buat bobotnya ini tergolong ringan ya, dia cuma di sekitaran 70 gram. Kurang lebih gue mungkin ada sekitaran setahunan kali ya sering pakai mouse yang beratnya tuh di bawah 60 gram. Dan pas pindah ke CM1 Lite ini gue pakai sekitaran semingguan ya. Gue gak ngerasa butuh adaptasi yang gimana-gimana sih. Emang kerasa lebih berat ya, cuma gak sejomplang kayak misalkan gue pindah ke yang 80-an gram ataupun 90-an gram. Weight distributionnya juga di sini termasuk bagus, posisi baterainya di tengah, ke belakangnya juga dia ada sasis kan, jadi nggak kopong. Rasanya tuh cukup balance sih. Intinya secara fisik ya ini rasanya kurang lebih sama aja kayak si M1 yang OG. Bedanya emang lebih ke internalnya aja sih, kayak tadi misalkan soal sensor dan paling soal koneksinya cuy. Soalnya ya di M1 Lite ini dia nggak bisa Bluetooth, koneksinya itu cuma dua mode yaitu wireless dongle 2,4 GHz dan juga wired via Type-C. Dongle-nya ini kurang lebih sama aja kayak M1, dia ada storage di dalam case-nya. Sayangnya ini dongle-nya tuh dia nggak ada garis-garis grip gitu ya, dan mountingnya tuh seret banget. Jadi kalau mau dikeluarin tuh mesti agak digoyang-goyangin dulu. Kalau buat kabel Type-C-nya aman, kabel bawaannya bagus, dia udah paracord. Tapi ini meskipun mouse gua warna putih ya, kabel bawahnya tuh tetap warna hitam. Jadi agak aneh aja sih ngeliatnya, soalnya warnanya belang banget. Buat kelengkapan lainnya ini cuman ada dongle extender sama buku sakti aja ya. Jadi nggak ada grip tape ataupun extra fit. Tapi fit bawahnya dia udah bagus sih. PTFE, tebel, smooth, pinggirannya bulat, enak deh pokoknya. Lagian wajar juga ya kelengkapannya dia nggak lebay, itu harganya juga terjangkau. Jadi si M1 Lite ini harganya cuma Rp309.000 aja kayak biasa. Link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Ya ini jadi cukup menarik banget kan ya, soalnya pilihan mouse 3325 wireless 300 ribuan jadi makin rame. Selama ini kan ada Arca 2, Arca 3, Saga, Oculus V2, Raiden, WGC 5, Nova V3, Nova V4, dan sekarang nambah satu lagi ada si Noir M1 Lite ini. Emang kalau ngomongin soal harga masih bisa kejar-kejaran lah ya, tergantung promo, cashback, diskon dan segala macemnya. Kecuali buat mouse-mouse yang emang ada embel-embel sesuatu tuh kayak misalkan dock charging ataupun hot swap switch, itu kemungkinan besar harganya bakalan tetap di atasnya si M1 Lite ini. Tapi kalau mouse-mouse yang gak ada embel-embelnya kan mungkin kalian bakalan menemukan kondisi harganya itu bisa di bawahnya, di atasnya, atau sama dengan si M1 Lite ini. Tapi menurut gua si M1 Lite ini punya konfigurasi yang sangat menarik banget di kelasnya. Config yang bagus. Soalnya kayak misalkan gua ngomongin tentang berat ya, dari mouse-mouse tadi yang gua sebutin itu sebagian besar bobotnya emang lebih berat daripada si M1 Lite ini. Kecuali setahu gua si Arca 3 doang yang lebih ringan. Terus juga kalau ngomongin soal dimensi sama shape ya, bisa dibilang M1 Lite ini karena dia basisnya adalah dari flagship ya, berarti dia punya dimensi dan shape yang paling mendekati dengan mouse kelas flagship. Belum lagi ngomongin soal weight distribution, build quality, software, dan lain-lainnya. Jadi ya bisa dibilang buat gua dari semua mouse 3325 wireless 300 ribuan yang pernah gua coba, Noir M1 Lite ini adalah pilihan yang terbaik setidaknya sampai sekarang. Emang sih di sini Noir pakai cheat ya, soalnya mereka kan punya versi flagshipnya tuh, jadi gampangnya tinggal turunin aja speknya buat kejar harga murah dan jadilah si M1 Lite ini. Sedangkan mouse-mouse lainnya tadi yang gue sebutin ya, mereka itu kan kayak spesies baru yang memang cuman sendirian. Mereka kelihatan dibikin hanya untuk kelas tersebut, nggak ada versi flagshipnya. Paham kan maksudnya? Gini loh, kayak misalkan basisnya dari Arca 2 ataupun Nova V3, mereka itu dikasih 3395, 2K dan segala macamnya. Itu mau gimana pun juga mereka bakalan tetap kalah 1 poin dibandingin sama 3395 yang sekarang banyak beredar di pasaran. Yes, yaitu soal berat. Soalnya 3395 sekarang di pasaran kebanyakan itu kan beratnya udah di kepala 5, bahkan ada yang kepala 4 juga. Ya jadi paling segitu aja videonya seputar si Noir M1 Lite ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.